Ya sambil kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali. Tengah kesibukan kita bisa bersama-sama kembali. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita hari ini bisa bermanfaat, memberikan ilmu dan pelajaran terutama bagi kita semua ya, bagi yang menyampaikan, bagi yang mendengarkan, dan bagi yang hadir pada hari ini, dan bagi yang tidak hadir juga bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang manajemen perubahan. Topiknya adalah manajemen pengetahuan, inovasi, dan organisasi. Oke, itu kalau di buku itu bab yang terakhir ya. Jadi artinya kematerian kita sudah selesai ya. Sudah mau selesai. Cepet sekali. Tapi sebelum dimulai kita coba mereview deh. Setelah kita belajar tentang manajemen perubahan, kira-kira hal-hal apa saja yang penting harus kita ketahui ketika kita akan memulai suatu perubahan. Saya ingin menyampaikan apa? Apa yang harus diperlukan? Atau kemarin kita ngebahas tentang apa kemarin? Tentang organisasi pembelajar. Nah, organisasi pembelajar itu yang terbayang gimana? Selalu bergerak, selalu berubah. Kan kalau nggak gini, di organisasi itu apa sih elemen paling pentingnya? Manusia. Jadi kenapa manusia yang paling penting? Elemen yang menentukan perubahan yang paling fundamental di organisasi ya. Kalau misalnya struktur kan itu sifatnya pelengkap, perangkat, tugas, fungsi, peran juga perangkat. Tapi yang paling penting adalah manusianya kan ya, yang menggerakkan organisasi. Nah, organisasi pembelajar itu adalah organisasi yang orang-orang di dalamnya itu senantiasa untuk terus berubah, terus belajar untuk memperbaiki diri. Ya, betul gitu. Organisasi pembelajar artinya dari setiap tahapan itu senantiasa melakukan peningkatan ke arah visi misi organisasi yang diinginkan ya. Karena kalau misalnya terus menerus tidak berubah, apa yang akan terjadi? Kemunduran, stagnan, tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan, dengan lingkungan, dengan tuntutan ya. Nah, organisasi yang sudah belajar, yang sudah bergerak menjadi organisasi pembelajar, dalam prakteknya, dalam implementasinya, dia akan dihadapkan pada akan melahirkan sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang kita kenal dengan inovasi. Jadi dengan adanya organisasi belajar kan terus-menerus kan dia melakukan improvement ya, terus-menerus mengevaluasi. Jadi dari proses itu secara tidak langsung akan melahirkan sesuatu yang baru yang kita kenal dengan inovasi. Nah, untuk memulai inovasi perlu kita ketahui tentang apa yang dikenal dengan manajemen pengetahuan. Ya, jadi manajemen pengetahuan untuk inovasi organisasi. Kenapa sih pengetahuan harus dikelola? Untuk mendapatkan informasi, kan nyari aja. Kenapa harus dikelola? Ada yang tahu? Harus di manage. Karena informasi itu bisa banyak sekali informasi
kita harus memilih mana informasi yang penting, mana informasi yang tidak penting, mana yang sesuai dengan kondisi organisasi kita. Ini harus dikelola. Dan jangan sampai dari informasi yang ada ini hilang begitu saja. Karena informasi itu sangat mahal. Itu informasi sangat mahal. Ilmu mahal nggak ilmu? Mahal. Berapa harganya? Satu semester aja berapa? Gak cuma materi ya, waktu juga. Ya, mahal ya. Harus berkorban banyak. Waktu, tenaga, pikiran, Untuk mendapatkan ilmu. Dan ternyata orang yang berilmu sama yang tidak kan berbeda ya. bedanya. Hah? Bedanya apa? Ayo. Bedanya apa? Tanya dari Mas Nano. Untuk siapa Mas Nano? Tanya. Mereka. Apa bedanya? Dari Mbak siapa? Mbak Awe gimana? Urut aja Pak, urut Pak. Apa bedanya? Iya. Apa sih? Kenalan dong. Kita kuliahnya nggak usah lama-lama ya. Efektif lah ya. Dengan ngobrol gini kan asik. Orang yang berilmu sama nggak mungkin dari cara berpikir, tingkah laku, Contoh. contoh. Oh, udah DPR. Suruh jawab sendiri. Contoh, kalau orang berilmu itu contoh dari makan saja. Kalau kita makan pun kalau ada ilmunya kita bisa cara makan yang baik itu bagaimana. Tapi kalau tidak punya ilmu itu makan pun asal. Makan Yang pun sederhana. ya, cara makan ya. Ada yang tahu makan yang baik dan benar gitu ya. Garpu Ada buat makan table sambal. manner kan ya. Ada table manner gitu. Kalau yang berilmu mending yang banyak. Itu makan Mbak Awi. Kalau Mbak siapa? Mbak Delis. Momi. Anji. Kalau yang orang yang berilmu itu bicaranya lebih berbobot. Kalau yang Berat. Berapa kilo Pak? Berapa kilo? 1 kintal. Terus kayak misalkan kayak contoh kemarin yang ada di Facebook itu kan video itu kan ya seperti itulah. Oh, ada ya itu? Siapa nggak tahu? Ya. Nggak dipikir dulu kan. Ya, terima kasih Mbak Uji. Dari Mas Ano mungkin, setelah mendapatkan informasi, kira-kira apa kesimpulannya? Jadi perbedaan orang berilmu sama yang tidak, pertama karakter mereka cara pandang ketika menyelesaikan suatu masalah itu. Pertama orang yang berilmu kadang itu bukan mengandalkan emosi. Biasanya orang yang minim atau orang yang berilmu mereka lebih menonjolkan pada emosional ketika memutuskan sebuah masalah. Terus yang kedua itu tentang mereka ketika berpartasi, terus cara berkelompok, terus cara berorganisasi mereka juga beda. Dari orang yang berilmu tingkat pendidikan satu sama yang tidak itu berbeda. Nah, terus yang ketiga dari segi kemampuan untuk mengolah suatu keputusan, mengolah suatu pendapat berbeda. Jadi kalau orang berilmu dia mengandalkan pengetahuan mereka untuk mengeksekusi masalah itu. Sedangkan orang yang tidak berilmu mereka menonjolkan kepada yang jadi hak gitu. Jadi cara pandang mereka itu sempit gitu. Karya itu dilihat secara lihat wujudnya, wujud secara kelihatan gitu. Yang ketiga ya itu, yang keempat sampai 10. Yang keempat ya mungkin Sakit ya. Ya, betul. Jadi gitu ya. cara lingkungannya juga mereka juga dari segi pergaulan, cara terus Intinya ya seperti itu. jadi ketika memilih sebuah pergaulan itu beda orang berbeda sama orang yang ini. Jadi ketika orang berbeda kadang kalau berpikir pergaulan itu baik tidak seperti itu. Terus kebanyakan orang yang yang tidak berpendidikan kan kadang asal aja mereka berkumpul tanpa memperhitungkan baik buruknya.
melakukan yang hal baik dan yang nggak baik ya nggak dilakukan seperti itu. Kalau orang yang tidak mengetahui mana yang baik dan tidak, ya justru orang yang nggak berilmu gitu. Jadi hal-hal yang nggak baik aja dia dilakukan gitu. Jadi dia mungkin dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti, belum tahu mana yang baik dan enggak. Jadi kembali ke sini, kenapa harus dikelola? Karena memang membedakan ya antara orang-orang yang bisa mengelola ilmunya, pengetahuannya, informasinya dengan yang tidak bisa mengelola. Kadang ide itu muncul karena dalam prakteknya tuh tidak bisa muncul dengan kita rencanakan. Jadi misalnya teman-teman, rekan-rekan jalan-jalan tiba-tiba muncul ide. Nah ide itu kadang-kadang ya seperti itu. Tiba-tiba. Ya, begitu pula di perusahaan sama. Iya. Jadi di perusahaan itu ide itu bisa muncul dengan tiba-tiba dan tidak hanya berasal dari pimpinan, bahkan dari bawahan. Bahkan kalau pernah membaca tentang bagaimana meluncurkan suatu produk, jadi ternyata untuk meluncurkan suatu produk itu dibutuhkan banyak sekali ide. Jadi misalnya idenya ada 1000 ide. Tampung ide-ide. Dipilih mana yang baik. Dari 1000 ide, nanti ini disortir, seleksi menjadi 500 jadi 50 jadi 10 baru 1. Nah proses dari seleksi itu membutuhkan biaya. Jadi ini biaya berapa dolar? Kayak risetnya Pak? Ada risetnya. Terus sampai dapat satu ini harganya mahal sekali. Makanya ide itu sangat mahal. Berapa Pak? Kayak kita ini belajar ini kan ini udah ada nih, udah diteliti sama yang dulu ya. Orang-orang dulu kan dia mengolah sedemikian rupa sampai memunculkan ilmu tentang manajemen pengetahuan, tentang manajemen perubahan. Itu kan proses yang panjang. Bahkan untuk membahas tentang manajemen pengetahuan saja itu bisa melahirkan PhD khusus membahas itu doang gitu. Nah sekarang kita dirangkum ini kan udah enak tinggal menikmati. Nah, itu proses yang mahal sekali gitu. Jadi kenapa perlu untuk mengetahui tentang manajemen pengetahuan dan inovasi. Nah pembelajarannya tujuannya apa? Nantinya ini ya untuk menggunakan kerangka konsep manajemen pengetahuan, kemudian mengetahui konsep manajemen pengetahuan, sejarahnya kira-kira secara umum seperti apa, dan peran dan tanggung jawab aplikasi manajemen pengetahuan. Nah, ketika kita memahami bahwa suatu organisasi yang namanya pengetahuan, informasi itu suatu hal yang penting, maka itu menjadi sebuah aset. Jadi orang-orang yang berilmu, yang punya pengetahuan, skill, itu adalah aset yang berharga. Jadi harganya pasti lebih mahal dibandingkan sama yang biasa-biasa operasional dan sebagainya. Makanya kalau organisasinya profesional, itu dilihat ini pendidikannya dari sisi apa, pengalamannya bagaimana, itu dilihat kalau organisasinya profesional. Tapi kalau organisasi di Indonesia kan ada yang enggak. Jadi yang tinggi sama rendah itu enggak dilihat. Dilihatnya dari sisi kong kali kong. Kedekatan ya. Kedekatan. Nah, ini seharusnya kan kalau profesional itu dilihat kemampuannya, kredibilitasnya, kompetensinya. Akhirnya dalam penempatan orang per orang dalam suatu jabatan pun tepat sesuai dengan keahlian. Nah, pengetahuan ini karakternya unik. Jadi ilmu itu karakternya unik. Beda dengan materi. Ya. Apa bedanya? Iya tuh. Kalau ilmu itu mungkin semakin disebarkan, semakin diajarkan itu kita semakin besar, semakin bertambah. kalau materi dibagi habis. Tapi kalau ilmu nggak diapa-apain, bisa hilang, bisa lupa ya. Makanya perlu dikelola, tetap harus dikelola. Jadi bukan hanya mengelola manajemen persediaan. Kalau di persediaan
riset operasi. Udah belajar belum ya? Oh udah Nyangkut sedikit. tentang EOQ, economic order quantity. Oh, iya. Jangan lupa Mas ya. Atau tentang optimasi riset operasi, maksimasi, minimasi belum ya? Oh belum ya? Riset operasi. Yang ke depan ya. Oh, tahun depan. Nah itu. Jadi kalau material aja ketika dikelola sangat baik ya, dampaknya bisa meningkatkan profit, bisa mengurangi cost. Itu material. Kita misalnya punya benda, kita kelola secara persediaan. Jadi berapa sih jumlah yang paling optimal harus kita simpan untuk meminimasi cost. Itu bisa seperti itu ya. Apalagi pengetahuan, kalau kita kelola ini bisa menunjukkan ide baru yang luar biasa. Nah, ini karakteristik pengetahuan ya, betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Awe. Nah, mengapa knowledge management itu penting? Karena saat ini kita dihadapkan pada globalisasi bisnis ya. Globalisasi bisnis itu ciri khasnya apa? Informasi sangat cepat. Globalisasi. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi meskipun dari tempat yang sangat jauh. Teknologi semakin canggih. Beda zaman dulu. Zaman prasejarah itu iya. Ada 4G, 5G. Nah, zaman dulu kalau jauh-jauh itu LDR, aduh repot gitu. Oh, kalau zaman dulu tuh pakai Mahal Pak kalau zaman dulu. gentong. Nah, jadi kita ngobrol sama gentong, kita berharap agar bisa nyampe di gentong. Sempat saya diceritain, dari tanah liat gitu. Emang ini bisa kedengeran? Saya nggak tahu. Ini kamu polos banget. Makanya saya nggak ngerti bener apakah itu. Bikin gentongnya yuk. Nah itu terjadi. Nah, sekarang kan cepet ya. Bahkan ngerjain tugas itu kan tinggal cari ya. Tentang ini apa? Keluar. Itu sama. Nggak bisa pakai listrik. Jadi globalisasi itu menuntut kita bisa memanage, mengelola. Makanya Google itu keuntungannya gede. Iya, benar. Karena dia bisa mengelola informasi. Kita mencarikan lagi. Tapi di Cina itu di blok. Ya, dia punya sendiri. Bukan Google. Punya sendiri namanya apa ya? Bing bukan. Lupa saya namanya. Google, Yahoo. Nah, kemudian yang kedua organisasi pembelajar ya, jadi berhubungan dengan organisasi pembelajar. Ketika organisasinya memiliki karakteristik terus-menerus untuk melakukan perubahan, maka knowledge management ini juga menjadi penting. Karena orang-orang di dalamnya ini kan ide-idenya berkembang pesat ya. Ide-idenya berkembang pesat, ini harus cepat untuk ditangkap oleh pihak manajemen. Corporate amnesia, sering lupa. Amnesia. Enggak, ini istilahnya menganalogikan perumpamaan. Sering. Ya, jadi ada banyak informasi data itu beralih saja, Tidak dikelola. tidak dikelola. tidak didokumentasikan. Kayak penulis nih, kalau senang nulis, kalau pengen ciptain buku, setiap ide tulis kan. Iya. Tapi kalau nggak ditulis, nanti hilang, lupa. Nah, di perusahaan juga bisa jadi gitu. Ada sebuah peristiwa yang menimbulkan dampak sukses gagalnya komplain dari konsumen misalnya. Jadi kalau nggak didokumentasikan, kita tidak bisa belajar lagi. Oh, ini dulu kenapa sih seperti ini? Misalnya kayak mau bikin peternakan gitu ya, kebunan. Kan banyak tuh cerita-cerita dari tetangga, dari sahabat, dari yang bisnis yang sama. Ini kan bisa kita pelajari, ini kenapa, mana yang sukses, mana yang gagal. Ya. Nah, ini kita kumpulkan informasinya. Yang sukses ini penyebabnya apa? Yang gagal penyebabnya apa? Gitu ya. Nanti kita aplikasikan ke bisnis kita. Nah, kalau yang dan setelah berjalan pun nanti kita bisa melihat kan, mendokumentasikan kan. 1 bulan pertama ini permasalahannya apa sih di bisnis kita? Oh, ternyata kalau misalnya peternakan pakannya ini kurang bagus, mahal, harus dimodifikasi banyak, atau benihnya kurang baik, itu diganti. Kita belajar gitu kan. Nah, proses belajar itu
Itu kalau nggak dikelola nanti amnesia, kita lupa. Jadi mengulangi kegagalan yang sama terus menerus. Kemudian kemajuan teknologi ya. Jadi teknologi itu semakin meningkat, kita manfaatkan untuk bisa mengelola knowledge management yang berhubungan dengan internet dan sebagainya. Nah, perubahan zaman ini juga menuntut kita cepat untuk bisa mengikuti perkembangan pengetahuan. Jadi ketika zaman dahulu itu di sini ada era agraris, kemudian era industri, sekarang era pengetahuan. Jadi konsultan itu pengetahuan tuh harganya mahal sekarang kan ya. Kemudian saat ini sedikit orang mengerjakan lebih banyak. Ya, banyak mengerjakan. Untuk mengoperasikan mesin kan butuh keahlian juga ya, butuh kemampuan, butuh skill, harus belajar. Kayak Mas Nano kan di foto-fotonya mengoperasikan. Oh, lihat apa? Gitu. Iya, kalau Nah, sembarangan bisa mengoperasikan gitu. Oh, harus ada. harus. Kalau yang baru-baru Tapi harus jadi Mas Nano ini aset berharga bagi perusahaan. Amin. Sampai nggak tidur gitu. Lihat juga ya Pak. Harus kuliah lagi. Aduh, jadi ketua BEM. Siapa ketua BEM sekarang? Aduh, masih menjabat. Masih menjabat. Nah, kemudian di era pengetahuan ini organisasi harus dapat belajar, mengingat ya, dan bertindak berdasarkan informasi, pengetahuan, know-how yang tersedia. Nah, ini yang tadi ya, jadi best practice yang berharga ya. Best practice apa nih? Jadi dari banyaknya percobaan kita ambil mana yang terbaik. Nah, apa hakikat dari knowledge management? Esensi ya, itu adalah sebuah pendekatan yang terencana dan sistematis untuk menjamin penggunaan penuh pengetahuan organisasi ditambah dengan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh orang-orang di dalam, individu-individu dalam. Untuk apa? Untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Efisien itu apa efisien? Apa bedanya efisien sama efektif? Itu apa? Efektif? maksudnya Oh iya. apa ya? Hemat barang. Efisien sama efektif. Kan sering ngomongin ya, kita harus menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien. Oh, apa itu? Jadi jangan apa? Karena sebuah jangan dihampur-hamburkan. Jadi digunakan sebagaimana mestinya gitu. Itu apa? Efektif. Efisien aja Pak. Efisien aja kan. Efektif itu sesuai dengan jalur apa ya? Sesuai dengan kebutuhan. Pak. Efektif. Tapi tidak ada Efektif kan pemborosan. efektif sesuai dengan Lajur. goalnya, dengan tujuannya. Ya, efektif. Sasaran. Jadi kalau kita mana pas sampai Tepat sasaran. itu efektif. Kalau efisien, kita jangan ngabisin anak mana banyak untuk mencapai tujuan. Jadi efektif efisien cuma satu anak mana langsung tepat. One way. Kalau efektif saja tidak efisien, banyak anak panahnya. Nah, jadi efisien itu lebih ke arah penggunaan resource ya. Resource. Efisien bisa sisi cost-nya, bisa sisi apanya, bisa penggunaan bahannya, material dan sebagainya. Jumlah orang itu juga bisa efisien. Kalau semakin banyak mungkin semakin tidak efisien. Efisien, efektif dan efisien. Tahu ya bedanya? Tahu. Ini definisi yang lain ya tentang knowledge management. Proses penerapan pendekatan sistematik untuk menangkap, menyusun, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di seluruh organisasi untuk mempercepat kerja
menggunakan best practice dan mengurangi biaya pengerjaan ulang dari proyek ke proyek. Jadi kadang-kadang untuk memulai awal mungkin kita membutuhkan trial error ya, membutuhkan coba-coba. Kita mencoba dengan satu metode, wah dampaknya seperti ini, outcome-nya, output-nya, coba lagi, oh segini, coba lagi, sampai nanti kita bisa menemukan kombinasi yang tepat. Kayak dalam tim juga sama, misalnya kerja di tim, saya sekelompok sama si A, si B, si C, ide ini cocok, wah sama si D lambat, tapi makanannya banyak. Cepet aja. Misalnya gitu. Nah ini kan best practice, oh berarti saya cocoknya, karakter saya cocoknya sama siapa. Pasangan, oh sama. Pepi sih. Ya kesana masing-masing ya. Nah itu contohnya, best practice itu ya. Nah di organisasi itu sama, kayak gitu. Jadi banyak analogi yang sama, jadi mudah kita memahaminya. Nah, kemudian kita juga mengenal dengan istilah ICM, Intellectual Capital Management. Jadi dia adalah fokus ke pengetahuan yang telah terfilter dan memiliki nilai bisnis bagi organisasi. Jadi biasanya berhubungan dengan know-how, jadi metode-metode bagaimana, terus mengapa, pengalaman, kemudian keahlian itu didokumentasikan. Biasanya ini dimiliki oleh sejumlah karyawan, biasanya pimpinan-pimpinan saja, apa manajer-manajer tertentu. Ada, ya saya menarik, ada yang namanya data, ada informasi, ada pengetahuan. Bedanya apa? Data, informasi, pengetahuan. Data. Kalau data itu bukti otentik yang masuk di berbagai sumber. Dasar lagi Pak. Informasi. Informasi itu apa ya? Jadi Apa informasi? Apa bedanya data, informasi, pengetahuan? Atau pengetahuan nggak usah ya, data informasi aja. Kalau data Tidak ada. Data sama informasi kayaknya. Data itu hasil penelitian. data, Data itu hasil dari informasi. data itu hasil informasi atau informasi hasil dari data. Data itu kan Mana yang lebih dulu? Kumpulan data dulu baru ada informasi. Pengetahuan. Informasi dulu baru ada data. Nah, Ada data dulu baru ada informasi. Nah itu kan sama. jadi mana? Itu apa bedanya? Data itu biasanya berisi dengan sejumlah fakta-fakta, Sama ya organisasi. ya bukti-bukti, eviden-eviden, argumen-argumen. Jadi data itu biasanya masih mentah, Belum diolah. belum matang, belum diolah ya. Jadi biasanya berisi dengan fakta, kemudian hasil penelitian juga bisa dari data. Hasil penelitian yang mau kita proses lanjut gitu ya, fakta, bukti, kemudian bisa juga berupa Terus kumpulan data. nah argumentasi dan sebagainya, ini juga bisa didata. Kalau informasi, Kumpulan dari data-data. data yang sudah diolah. Untuk kepentingan tertentu. Jadi udah lebih spesifik. Jadi udah difilter, udah disortir, udah dipilah-pilah, Belum jadi. udah kita olah jadi sebuah informasi. Misal, contoh, ada data tentang kemiskinan
angka kemiskinan di Indonesia misalnya. Ada juga tentang angka pengangguran misalnya. Ada angka kemiskinan, ada angka kekayaan, kelahiran juga nggak Iya. apa-apa ya Pak ya. Hah? Angka kelahiran. Angka kelahiran boleh, angka kelahiran. Nah dari sini kan ini belum kita apa-apain nih ya. Dari sini kita cuma tahu angkanya saja. Tapi ini tidak menunjukkan apa-apa. Nah dari 3 informasi ini kita bisa mengumpulkan berapa tingkat kesejahteraan atau perkembangan gitu ya. Nah ini berupa dan menjadi informasi yang kita olah menjadi. Berarti kalau pengetahuan itu informasi yang sudah diolah ya. Ya, Iyalah. sudah dikumpulkan, sudah di Informasi pengetahuan. Itu lebih tinggi levelnya. Ya. Udah tinggal buka aja di akhir. Ya, paling gede. Ya. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian dengan kuesioner itu biasanya masih data. Kalau sudah kita analisis jadi informasi. Kita ngumpulin data. Yang kita kumpulin data. Nanti dari kuesioner itu kita uji dan sebagainya, uji informasi. Ini udah yang sama lah ya. Nah ini kadang-kadang jadi multidisiplin baru ya. Dari perspektif proses atau teknologi, KM itu knowledge management ya. Itu adalah sebuah konsep di mana informasi diubah menjadi pengetahuan. Ya, jadi udah diubah kan ya. Dan tersedia dalam bentuk yang dapat digunakan bagi orang yang membutuhkan. Terus ini juga bisa berupa sistem ya, berupa penyimpanan virtual. Jadi virtual itu bukan apa ya, kayak di dalam sistem informasi virtual ya. Virtual atau virtual digital gitu. Oh iya. Nah kalau virtual account, Virtual account ya, account digital, account yang disimpan di Akun. Karena virtual itu bisa jadi sesuatu yang tidak bisa kita kasat mata gitu ya. Kayak ada virtual drive kalau di komputer. Ada drive C, drive D, tiba-tiba ada virtual drive F gitu. Itu sebenarnya nggak ada drive-nya, tapi seolah-olah ada drive-nya. tidak tampak. Virtual. Ya, ini definisinya orang informasi sih lebih jelas. Anda bisa Google. Definisi yang real dari virtual. Tapi yang jelas virtual itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita ini ya, tidak kasat mata. Kemudian ini juga merupakan pendekatan sistematis ya, sistematis untuk mengelola penggunaan informasi untuk menyediakan aliran pengetahuan yang memungkinkan. Jadi bisa juga berupa flow produk gitu ya, dari mulai input, prosesnya apa saja, itu kan jadi sebuah informasi pengetahuan. Bisa juga berupa proses bisnis. Jadi proses-proses apa saja sih, pekerjaan apa saja yang dilakukan di perusahaan. Ini bisa dikumpulkan nanti digunakan knowledge pengetahuannya itu untuk melakukan improvement atau melakukan perbaikan kualitas produk atau kualitas pekerjaan di perusahaan. Nah, dalam knowledge management itu membutuhkan berbagai disiplin sebetulnya, tidak hanya dari satu latar belakang saja. Misalnya dari ilmu keorganisasian ya, untuk mengetahui komponen manusia sendiri kan, ilmu kognitif, psikologi, kemampuan berpikir, linguistik, kemampuan dalam menerjemahkan bahasa-bahasa gitu ya, verbal. Kemudian teknologi informasi ya, yang sekarang berkembang yang sini, yang teknologi informasi yang saat ini berkembang. Ilmu kepustakaan berarti mengumpulkan referensi ya, sumbernya dari mana, macam-macam. Ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan knowledge management. Ya banyak lah ya.
ini yang tadi ya, data, informasi, pengetahuan. Bedanya. Jadi pertama berangkat dari data, dari fakta-fakta yang sudah dapat diamati atau diverifikasi. Kemudian menjadi informasi yang sudah diolah menjadi suatu data yang sudah dianalisis. Habis itu pengetahuan, cocokin sama pengalaman, sama kondisi real, cocok enggak, sesuai jadi pengetahuan. Bayang? Biasanya kan ada hipotesis ya, masih tahu hipotesis? Hipotesis awal. Kita mau melihat nih, katanya BNI Taiwan itu orangnya gaul-gaul, misalnya. Betul nggak? Misalnya kan, hipotesis awal dianggap gaul. Hipotesis selanjutnya tidak gaul, kurang gaul. Nanti dites kan, dicek, ambil data, dikumpulin wawancara, kuesioner, sebagainya. Dari faktor gaul itu apa aja sih faktor gaul itu? Apakah dari fashion, dari kemampuan apa, bahasa dan sebagainya, teknologi misalnya. Nanti jadi informasi kan, diolah, oh pengetahuan, ternyata dicocokin sama pendapat individual, fakta di lapangan, ternyata nggak gaul misalnya. Contoh, ini kan prosesnya seperti itu. Di perusahaan sama kayak gitu. Karena kita mengumpulkan data tentang kepuasan karyawan. Nah ini karyawan katanya puas, tapi kok kerjanya kurang produktif. Ini apa yang salah nih? Nah, ini manajer kan bingung, apa ini masalahnya? Kan dianalisis kan, apa yang menjadi inti, apa yang menjadi kunci. Gaji ditambah, tetap ada yang bilang. Ya misalnya di instansi pemerintah kan gitu ya. Instansi pemerintah kan. Makanya sekarang banyak. Jadi yang salah apa? Apakah anggaran Skillnya gajinya harus ditingkatkan? Ketika ditingkatkan kerjanya tetap aja gitu-gitu aja. Ini apa yang salah gitu kan? Bingung di pemerintah. Tapi kalau nggak ditingkatkan nanti dianggapnya nggak sejahtera. biasanya skill kan mempelajari ke orang. Ya. Akhirnya nanti diteliti betulkah variabel peningkatan gaji ini sebanding dengan kinerja. Nah itu diteliti, bisa jadi satu penelitian. Nah satu aja nggak usah banyak-banyak. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam belajar bisa diteliti. Jadi karir lu Besok pas karir udah sudah amnesia ya. Individual amnesia. Ya dikumpulin sekarang udah kebayang kira-kira mau karir itu mungkin apa. Yang saya tahu itu karir itu sebenarnya tinggal mengaplikasikan saja. Kita punya ilmu apa, diajarin, kita coba contoh kasus di lapangan, kita pakai terapin, tahapannya masih situ. Kita nggak perlu mengembangkan, misalnya di lapangan ada perubahan, kita mengembangkan model baru. Enggak. Ya, setahu saya sih untuk tingkat sekarang. Kalau S2 itu mengembangkan model baru. Jadi ada variabel baru tambahin, kita modelnya harus berubah kan dari teori yang sudah ada. Kalau S3 itu menciptakan model baru. Boleh Pak. Berasap. Jadi literaturnya banyak kalau S3 itu. S2 juga masih banyak. S1 ya cukuplah 20 literaturnya itu. Jadi levelnya pengaplikasian. Jadi kan di UT ini belajar apa saja, banyak kan? Nah, dari yang dipelajari itu kita ambil salah satu saja yang paling penting dan kita sukai, kita aplikasikan contoh nyata di lapangan itu bagaimana? Ya di karir. Atau lihat contoh-contoh karir dari mahasiswa UT yang dulu, cari judul-judulnya aja, baca-baca doang. Oh saya senangnya apa ya? Oh saya senang ini.
kita ambil satu contohnya, nanti kita pelajari dulu mereka gimana sih cara mereka membuat karya kayaknya, nanti kita sesuaikan dengan yang kita sukai, diganti objek kasusnya atau metodenya kita bedakan gitu ya. Ntar ada plagiat. Ya biar nggak plagiat, jadi kita ngumpulin dulu referensinya biar kita pas kita bikin nggak sama dengan yang udah ada. Tapi suka bingung tuh cari judulnya itu. Makanya lahir dari yang kita senengin apa, senengnya apa. Ayam goreng. Seneng ngobrolin apa deh, nah itu lah, Cita-cita. seneng ngobrolin apa, Tangga. tentang pemerintahan misalnya Mas Momo. Senang Pak. Misalnya. Nah, ini jenisnya ya, ada tacit knowledge, ini jenis pengetahuan yang susah dituliskan dalam kata-kata ya. Dan ada explicit knowledge, ini yang sederhana ya. Nah ini ada sebuah istilah, jadi semakin sulit untuk dituliskan dengan kata-kata dia semakin berharga. Tacit itu ini Sampai cita-cita. biasanya ini kalau dalam perusahaan itu berada di dalam benaknya pemimpinnya gitu. Jadi kalau pemimpinnya ini berpindah atau dia pindah atau dia pensiun, ini ilmunya dia itu tidak bisa tertransfer, ini jadi masalah. Penggantinya ini harus menyesuaikan lagi, kadang harus mulai dari nol. Ini berharga, karena susah untuk dituliskan atau disampaikan. Ini butuhnya dari pengalaman panjang biasanya. Kayak bisnis keluarga, yang awal-awal dia udah tahu seluk-beluknya bagaimana, ini kebiasaannya perusahaan ini berjalan itu bagaimana. Nah kita tiba-tiba kita diminta untuk mengelola, untuk menggantikan beliau. Mungkin banyak yang miss itu, ilmunya tidak tertransfer semuanya. Itu. Tapi kalau kayak eksplisit itu yang kayak proses bisnisnya kan bisa ditulis ya, ketahui dari awal. Misalnya kita katakanlah bisnisnya bisnis perdagangan, jual beli barang kayak grosir atau apa, kan kita tahu ya suppliernya di mana, kan bisa kita tulis. Terus barangnya apa aja yang dibeli tahu. Tapi ilmu-ilmu kayak perkiraan nanti kalau bulan-bulan liburan Ramadan ini perkembangannya bagaimana, penjualannya kan kita kadang-kadang nggak tahu. Yang tahu itu pemimpinnya di sini. Udah pengalaman kan, nanti kalau bulan ini kita harus nyetok banyak, karena nanti ini banyak permintaan. Tapi kalau orang yang baru, wah nggak tahu, ya biasa aja. Ini yang tacit knowledge istilahnya. Ini sejarahnya ya, dari masa industrialisasi, transportasi, banyak lah. Kekayaan intelektual ini dapat dijumpai baik di level operasional, taktis, dan strategis organisasi. Jadi setiap level itu punya kekayaan intelektual. Dia punya pengetahuan masing-masing di tiap level. Paling bawah operasional, berarti dia ahli di bidang operasional. Terus di bagian lebih tengah, dia ahli di bidang manage-nya. Lebih atas lagi strategis jangka panjang gitu ya. Kadang orang yang di sini, yang di strategis, suruh ngerjain operasional nggak bisa, karena dia bukan ahlinya. Nah, ini terkait dengan kompetensi, kapabilitas, dan teknologi. Ya. Kompetensi itu apa? Keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Kapabilitas, keahlian strategis yang dibutuhkan untuk mengintegrasi dan menerapkan kompetensi. Teknologi, perangkat, ya, tools, ya, metode untuk menghasilkan produk tertentu ya, untuk yang ini lebih ke arah fisik ya, teknologi.
Nah, ini juga knowledge management kita bisa lihat dari perspektif organisasi. Perspektif organisasi itu maksudnya kacamata ya. Kacamatanya kita lihat kacamata apa. Kalau kacamata bisnis berarti fokus pada mengapa, di mana, sejauh mana harus investasi pengetahuan. Kalau pakai kacamata manajemen, ini ya aktivitas pengetahuan untuk mencapai tujuan strategis. Kalau kacamata praktis, aplikasi penerapan untuk melakukan kerja dan tugas yang berkaitan dengan exclusive knowledge yang tadi ya. Kalau kacamata individu, tergantung tadi. nggak mau biar saya kerja nggak capek, dapat duitnya banyak. Pena, ya pena. Ya. Gitu ya. Sebenarnya gaji di sini tuh nggak banyak loh Pak. Dari kamar. Rumah samu itu apa sih? Hah? Rumah samu itu menurutmu? Aku nggak tahu. Rumah. Samu pena, iya pena. Tiap hari Facebookan, Masak-masak. pagi bangun, mandi, jalan-jalan ke taman, terus lakukan. Paling jalan-jalan ke taman doang. Gitu. Indonesia, mari bu habis ya. Emang iya sih Pak, lingkungan kayak gitu. Tapi di Bandung sekarang udah ada wifi. Di belakangnya. Tapi wifi-nya kan kadang sinyalnya nggak. Iya, memang bertahap gitu. Telkomselnya juga kan dut-dutan. Oke. Nah ini untuk individual nih. Nah, ini ya. Dia bukan sebatas kamu tidak capek gitu ya. Tapi untuk ini untuk tugas, membangun ikatan komunitas dengan organisasi, membantu orang tetap up to date. Jadi ada transfer nantinya yang baru sama karyawan lama itu biasanya ada transfer biar berbagi pengalaman tetap up to date. Kemudian menyediakan tantangan dan kesempatan untuk kontribusi dari tiap-tiap individu. Kasih penghargaan, misalnya yang dokter kasih itu untuk menyemangati ke yang lain. Man of the week. Man of the week, Mas Nano. Next week, Mas Nano lagi. Every week. Loh, kenapa Mas Nano? Masalah tuh karyawannya Mas Nano aja. SK-nya. Tinggi. Sana Mas Nano. Nah ini untuk komunitas ya. Ada mentoring. Tahu mentoring? Ya, mengawasi. Mengawasi, kayak supervisor ya. Supporting, kemudian kode etik profesional. Ini kalau udah komunitas kan misalnya kayak komunitas dokter, dia punya kode etik. Profesi dokter tuh nggak boleh apa, Hakim, saya. hakim, ada kode etik. Farmasi itu ada. Mungkin BMI juga ada ya. Kode etiknya. Ya kan itu diatur majikan. Nggak boleh gini, nggak boleh gini. Standar ini jadi standar profesional. Kemudian bisa mengembangkan bahasa yang sama. Untuk organisasi ini dampaknya untuk membangun, mendorong strategi, pencapaian strategi, kemudian bisa menyelesaikan masalah lebih cepat karena terdokumentasi. Kalau sebelumnya kita harus banyak proses untuk mencari alternatif, tapi kalau kita udah mengumpulkan informasi, nanti kalau ada masalah yang sama kita langsung oh ini solusinya ini, jadi lebih cepat. Pengambilan keputusan juga lebih cepat. Ambil keputusan. Bisa menerapkan best practice ya. Meningkatkan pengetahuan dalam produk dan layanan. Bisa membangun memori organisasi. Bisa membangun memori individu. Kenangan individu dengan siapa ya. Kan, jadi punya foto itu membangun memori.
salah satu untuk mengelola informasi ya. Lagi di jalan juga basah banget. Informasi dikumpulkan nih. Jadi kalau pulang ke Indonesia kita masih punya memori. Sampai jatuh. Oke, lanjutkan. Nah, nantinya kalau misalnya orang-orang dalam organisasi ya itu sudah memiliki semangat perubahan, sudah mampu untuk loyal kepada suatu perubahan, maka dia akan memiliki energi positif terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Dampaknya juga terhadap perusahaan tersebut, organisasi tersebut. Pernah tahu tentang ini belum? Apa? Teori atraktif. Kalau kita berpikir positif pada sesuatu, nanti akan kembali kepada kita. Law of attraction. Iya. Nah, ini sebuah ilustrasi tentang contoh seseorang yang betul-betul memiliki semangat perubahan. Jadi dari hal-hal yang tadi disampaikan itu prosesnya berjalan tidak sederhana. Artinya butuh sebuah perjuangan. Iya, untuk manajemen ini, tapi harus dimulai. Kalau nggak dimulai, akan mulai dan kita nggak akan tahu mana yang seharusnya kita lakukan untuk selanjutnya. Jadi organisasi pembelajar manajemen perubahan itu hanya sebatas konsep kalau tidak diaplikasikan. Ya. Ini sebuah contoh tentang perjuangan seorang ya yang ingin berubah. Nanti pelajarannya bisa kita tarik ke diri pribadi, bisa ditarik ke perusahaan kita, ke bisnis kita. Oh, begitu ya. Jadi pertamanya dia diejek, dihina dan sebagainya, ya udah tak karuan ya. Rumah samu pena. Gendut ya. Akhirnya dia kasih tahu sama si Mbah tadi ya, si Ama. Nah, dia tanya, kasih tahu katanya apa? Kasih tahu. Caranya adalah kamu tuh sumur di atas sana, kamu isi sumurnya. Nanti biar Tuhan memberikan keajaiban kepada kamu. Jadi biar mengabulkan kamu cita-cita yang kamu. Gitu ya. Terus habis itu dia yang dilakukan apa? Angkat ya Yesus. Terus ya bari, wah sampai banyak gitu ya. Sampai banyak. Terus setelah udah sampai udah penuh, ini gimana tetap aja ya. Padahal akhirnya dia melihat ke
air itu kan memantulkan ini ya bayangan kita ya. Refleksi. Ternyata itu diri. Ini sangat Jadi dia nggak sadar kalau dia itu sedang Iya, iya. proses proses menuju perusahaan. Nah bisa jadi nanti di perusahaan kayak gitu terjadi. Jadi karyawan tuh wah Harus ngos-ngosan dulu. ngos-ngosan terus pokoknya enggak ya bisa terus dianya nggak sadar kalau dia itu sedang di-upgrade jadi lebih baik. Atau kita nih kasih tugas banyak dari bagus. Nah, Awalnya kita mungkin kemampuan kita cuma sampai sini, tapi dengan banyak tugas kita jadi tapi kita nggak sadar pas udah sampai atas, saya udah bisa gini, udah bisa gini. Jadi seperti itu. Tapi tetap untuk mencapai ini harus semangat. kita gitu kemudian gimana nih? mungkin dia dulunya pikir nggak mungkin ini, Iya. nggak mungkin. Ternyata yang terjadi adalah bisa ya dari tampangnya yang seperti itu gitu. Sumber yang di dapur Pak. Ini contoh ya. Awal nggak ada sungai. Ada. Itu di Kampung-kampung juga ada. kampung Apa jebul? Kan nggak usah ke suku Kurang ngecim wae. Satu hari Nah, 1 jam juga udah. Nantinya kalau misalnya karyawannya udah loyal, udah terbentuk, udah bagus gitu ya, maka dia akan karyawan tersebut akan betul-betul menghargai pekerjaan yang dilakukan. Atau kita sebagai pemimpin, misalnya, kita sudah nyaman dengan organisasi kita, bisnis kita sudah dekat sekali dengan karyawan kita, gitu ya. Kita pun akan semakin apa ya, semakin ingin mesejahterakan orang-orang karena karyawannya bagus, loyal, itu bukan? Kalau punya profesor yang baik sama profesor yang enggak, itu beda. Kita cara mengerjakan tugas yang diberikan sama profesor saya gitu ya, itu beda rasanya. Kalau profesor yang baik, perhatian, itu saya pasti semangat. Kalau memberikan sesuatu yang jelek itu kayak malu gitu. Ya. Itu Nggak enak. Heeh. Ya, rasanya. Jadi perubahan ya sama, nanti kalau misalnya udah terus jalan, udah bagus, nanti karyawannya udah loyal sekali. Jadi kalau perusahaannya bermasalah, dia merasa bersalah. Ini contoh sebuah video lagi ya, tentang loyalitas. Seseorang yang bekerja sebagai penjaga pengalaman ya, enggak, sebagai penjaga gate, penjaga pintu kereta. Jadi bagaimana, kita lihat ceritanya ya. Setiap kali cukup bilangnya Spanyol. Oh, ini yang anaknya Brad Pitt. Iya, dia anaknya.
Ya gitu ya ceritanya. Ini ceritanya apa? Tentang ini ya, tentang Antara- seorang. Jadi pada akhirnya nanti di perusahaan emang apa ya, di pekerjaan gitu. Kadang kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara keluarga dan pekerjaan kita. Kita akan lebih memilih mana. Kalau misalnya di sini kan kasusnya mana yang lebih dukung. Mana yang lebih. Mungkin di aplikasi nyata bisa jadi bermacam-macam gitu kan. Kadang-kadang muncul karyawan yang dia korupsi, itu mungkin gara-gara tuntutan keluarga, ekonomi dan sebagainya. Makanya dia Jadi jangan banyak menuntut ya, Pak. misalnya banyak hutang, misalnya ya si ibunya sering belanja banyak misalnya. Shopping, wah kartu kreditnya nih, tagihannya banyak. Akhirnya sebagai suami, bapaknya terus menutup itu Korupsi. ya gimana, karena untuk menutupi atau gimana macam banyak kejadian-kejadian mungkin itu bisa mengalami sendiri. So many reasons. So many reasons for everything. Gitu. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Any question? Ada kesan-pesan? Masih coba yang kedua. Ya, gitulah. Seperti Bisa seperti itu. Ini slide-nya masih banyak. Ini saya bahas pada pertemuan online yang terakhir. Ya. Hari ini kita cukupkan saja. Ada yang ingin memberikan kesan-pesan selama kuliah? ini udah bisa, Dia Pak. nggak kebeningan kayak Udah. pasang Di video yang